Halo semuanya, sebelumnya kita ngertiin dulu ya apa itu pengertian dari main hakim sendiri atau vigilantisme. Vigilantisme? Ya, itu pokoknya. Jadi, main hakim sendiri atau vigilantisme itu adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di mana mereka tuh membawa hukum ke tangan mereka sendiri. Jadi kayak menghukum seseorang tanpa tahu penyebab atau alasannya, atau kayak itu adil, bener-bener adil atau enggak. Jadi kayak ya udah dihukum aja gitu. Selagi menurut mereka itu adalah hal yang adil, mereka bakal ngelakuin itu dengan enak aja. Nah, kenapa sih orang-orang tuh bisa main hakim sendiri? Nah, biasanya tuh orang-orang bisa main hakim sendiri karena itu tuh didukung karena kayak menurut mereka hukum di negara mereka itu tuh tidak cepat atau tidak satset, sehingga ini tuh harus segera dihukum gitu. Kalau pakai hukum negara mah lama, nanti begini begitulah segala macem lah. Kalau nggak pakai duit nggak bisa cepet gitu. Dan terus ada juga tekanan sosial. Tekanan sosialnya tuh biasanya orang itu ada rasa FOMO-an. Jadi begitu ngelihat, wah apa itu digebukin, mereka bakal ngikutin gitu loh tanpa tahu apa penyebabnya dan itu benar atau enggak yang dilakuin. Jadi kayak FOMO-an aja gitu, ngelihat ada rame-rame gebukin orang, mereka ngikut gitu kan, ngikut gebukin juga. Padahal mereka nggak tahu itu orangnya digebukin kenapa gitu kan. Bukannya berusaha buat memisahkan, tapi malah kayak menyatukan gitu, malah ikut-ikutan. Terus habis itu ada kemarahan yang tidak terkontrol. Biasanya tuh orang-orang yang mulai buat ngebukin itu ngerasa kayak nih orang nyuri gitu kan, tapi kayak mereka tuh nggak mau tahu alasan kenapa nih orang nyuri, atau si pelaku kejahatan itu ngakuin apa tuh mereka nggak mau tahu alasannya, tapi mereka maunya keadilan di saat itu juga, sehingga mereka ya udah main gebukin duluan gitu loh. Oh ini orang nyuri, salah, gebukin, bu. Terus yang lain ikut-ikutan, bu. Jadilah hakim massal, hakim sendiri tapi massal gitu. Terus ada juga rasa ingin membela keadilan. Biasanya mereka tuh ngira kok, ya seperti yang aku sebutin di awal tadi, kayak mereka ngira kalau hukum negara mereka tuh kayak Allah nggak bakal cepet ini. Jadi mereka butuh keadilan di saat ini juga gitu. Kalau dibawa ke kepolisian itu pasti bakal lama, ada proses ini itu segala macam. Mereka butuh keadilan sekarang, dihukum sekarang gitu. Jadilah mereka menghakimi sendiri di saat itu juga. Terus menurut psikologi itu tuh gimana sih? Nah, menurut psikologi itu ada empat aspek. Yang pertama itu individuasi. Biasanya kalau di kerumunan orang tuh punya rasa kehilangan rasa tanggung jawab pribadi, jadi sehingga mereka tuh lebih brutal kalau ada di kerumunan daripada mereka sendirian. Terus ada just word hypothesis, jadi tuh kepercayaan bahwa dunia itu harus adil, sehingga pelaku-pelaku kekerasan itu harus segera diadilin gitu. Tuh. Terus ketiga tuh adalah impulsif dan emosi. Orang-orang dengan emosi rendah dan mudah marah lebih mudah melakukan kekerasan secara spontan. Jadi karena emosi mereka rendah dan mudah terbawa suasana, mereka biasanya langsung melakukan kekerasan di saat itu juga gitu, secara spontan. Itu adalah frustasi kolektif. Ketika masyarakat frustasi karena hukum gak berjalan sesuai apa yang mereka inginkan atau sebagaimana seharusnya, mereka tuh ngakuin kekerasan sebagai bentuk pelampiasan gitu. Terus emang hakim sendiri tuh gak ada dampaknya? Tentu ada dong, apalagi bagi korban ya. Nah, bagi korban itu biasanya mereka bisa ngalami PTSD, post trauma disorder, rasa tidak aman, terus sama kayak rasa malu dan harga dirinya yang berkurang. Emang untuk sebagian kejadian atau kejahatan yang mereka lakukan, misalnya pelaku kekerasan seksual atau yang lain-lain, dan itu mereka memang benar-benar melakukan itu tuh bisa ngasih efek jerah bagi mereka. Tapi kalau misalnya bagi pelaku yang misalnya yang kayak viral belakangan ini, nenek-nenek yang nyuri bawang terus digebukin secara massal, nah itu bisa jadi kan si neneknya tadi tuh punya masalah sendiri, punya alasan sendiri gitu kenapa dia ngelakuin hal tersebut. Bisa jadi emang dia butuh, dia kekurangan, atau dia apa segala macam. Nah itu tuh bisa menyebabkan trauma yang besar banget buat nenek itu. Terus habis itu
kalau bagi si pelakunya tadi ya, mungkin beberapa orang yang ikut-ikutan mereka akan sadar apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah. Cuman untuk beberapa orang mereka malah jadi bangga dan lebih, oh gue udah berhasil nih menegakkan suatu hukum gitu, padahal yang mereka lakukan adalah suatu hal yang salah gitu. Dengan menghukum sendiri padahal belum tentu apa yang mereka lakukan itu benar atau enggak gitu. Terus mereka juga bisa berpotensi buat mengulangi kekerasan yang sama berulang-ulang kali, dan worst case-nya mereka bisa dapat sanksi hukum karena mereka secara nggak langsung udah kayak ngehukum orang yang bisa jadi nggak salah sebenarnya gitu, cuman karena ikut-ikutan FOMO-FOMOan jadi kayak ya udah mereka kena gitu karena menghukum orang yang nggak bersalah. Terus bagi masyarakat itu tuh bikin masyarakat tuh berpikir kalau hukum itu tuh nggak guna gitu loh, hukum yang resmi itu nggak guna karena kayak nggak cepet, nggak gercep, sehingga kayak mereka butuh hukum yang satet. Jadilah si hukum sendirinya, main hakim sendirinya itu makin meluas kemana-mana. Terus habis itu lingkungan jadi penuh ketakutan, jadi orang-orang tuh jadi takut mau ngapa-ngapain karena takut kayak disalahin, langsung dihukum sendiri, langsung tiba-tiba digebukin padahal mereka nggak salah apa-apa. Nah itu bisa menimbulkan ketakutan di masyarakat. Terus sama satu lagi bisa kekerasan dianggap hal yang biasa karena kayak hakim sendiri tuh terus-terusan terjadi, itu bisa membuat kayak orang-orang tuh nganggap kekerasan tuh hal yang biasa, bukan hal yang wow banget tuh, bukan gitu. Terus abis itu gimana sih cara mencegahnya? Mencegahnya itu gampang, bisa kayak dengan edukasi atau ya lebih kontrol emosi lah kita sebagai manusia gitu. Kalau ada melihat seperti itu sebaiknya kita tanya dulu apa alasannya, kenapa mereka kayak gitu. Terus kita juga bisa membangun kepercayaan terhadap lembaga hukum, dan tumbuhkan budaya musyawarah atau budaya anti kekerasan gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya ada begituan ya ditangkap dulu orangnya. Misalnya ada yang mencuri bawang nih nenek, terus tangkap dulu neneknya, jangan dipukulin, jangan dikasih kekerasan terlebih dahulu. Misalnya dibawa ke kantor RT, kantor RT, ke kantor camat setempat atau tempat Pak RT, Pak RW gitu. Terus kayak di situ ya mereka bermusyawarah lah, warga ditanya dari segi neneknya kenapa dia mencuri, enaknya diapain. Itu kan bisa cari jalan damainya yang lebih bagus dan gak merugikan siapa-siapa gitu. Terus menurut kalian tuh main hakim sendiri tuh bener atau enggak sih? Kalau menurut aku sih enggak ya, karena main hakim sendiri tuh bukan bentuk dari suatu keadilan, melainkan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan banyak pihak. Jadi kayak main hakim sendiri tuh nggak bikin semua masalah tuh kelar gitu loh, malah kamu bisa aja terlibat ke masalah baru yang sebenarnya kamu nggak bermaksud buat terlibat ke situ, tapi karena kamu udah main hakim sendiri gebukin orang, jadinya kamu terlibat ke masalah tersebut gitu. Mungkin sekian dari aku, bye semuanya.